sama dengan market cap, kapitalisasi pasar. Nah, itu ditambah semuanya, nanti nilai pasarnya berapa per nilai dasar, itu kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar dikali 100. Ini merupakan performa IHSG 10 tahun terakhir dibandingkan dengan bursa utama dunia. Jadi dari keseluruhan bursa di dunia itu, kinerja dari indeks harga saham kita itu paling tinggi ya. Bisa dilihat 10 tahun terakhir indeks kita itu menghasilkan return 295,1%. Jadi kita tadi kan udah ngomongin instrumen-instrumen investasi itu apa aja. Jadi kenapa sih kita perlu investasi? Jadi kenapa kita perlu investasi? Itu kalian pasti udah tahu ya, inflasi. Inflasi itu kan secara umum itu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, continue, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Jadi nilai uang sekarang, nilai uang masa depan itu lebih kecil daripada nilai uang sekarang. Jadi nilai uang kita itu semakin tahun itu pasti nilainya akan semakin turun. Kita pasti ingat ya, dulu uang 500 itu kan udah dapat apa aja, udah dapat jajaran macam-macam ya. Kalau sekarang kan uang 500 rupiah itu kan permen aja udah cuma dapat 2 atau 3 ya, atau kalau nggak 1. Nah, itu namanya inflasi. Jadi tiap tahun itu harga-harga itu pasti naik. Nah, untuk mengimbangi laju inflasi itu, kita perlu instrumen yang seimbang atau lebih tinggi dari tingkat inflasi itu, agar nilai uang kita itu semakin tahun itu tidak semakin menurun, kalau bisa malah semakin tinggi. Nah, alternatifnya itu dengan cara investasi. Jadi return investasi itu bisa dilihat di sini kan bisa lebih tinggi, mengungguli dari laju inflasi itu sendiri, sehingga ketika kita menginvestasikan, semisal kita menginvestasikan dana kita itu di saham, itu nanti kalau semisal untung nanti bisa mengimbangi atau bahkan mengungguli dari laju inflasi itu sendiri, sehingga nilai uang kita itu lama-kelamaan tidak semakin menurun, malah semakin tinggi kalau bisa. Jadi tujuan investasi itu salah satunya itu untuk menciptakan nilai dari uang, dari dana kita itu sendiri, sehingga tidak turun dari tahun ke tahun, seperti itu. Jadi apakah investasi itu naik? Itu tadi kan gambaran kasarnya ya tentang investasi. Jadi investasi itu adalah mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Hasilnya itu kita asumsikan positif ya, kita berharap hasilnya itu positif, karena investasi itu kan pasti ada risikonya. Risikonya kerugian itu pasti ada. Tapi kita berharap aset kita itu bertumbuh di kemudian hari. Jadi pada malam hari ini kita khusus yang membahas investasi di pasar modal, adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Jadi capital gain itu selisih harga beli, jadi misalnya harga beli kita di harga 100, kemudian kita jual di harga 200, itu kan nanti dapat capital gain 100. Kemudian dividen itu sendiri merupakan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Jadi misal kita membeli perusahaan, jadi kita seperti yang disebutkan di awal tadi, kita memperoleh hak atas kekayaan perusahaan. Jadi semisal perusahaan memperoleh keuntungan, kita nanti juga mendapatkan hak atas kekayaan perusahaan dalam bentuk dividen. Jadi investasi saham itu, asetnya itu saham, keuntungannya itu capital gain dan dividen. Nah, bisa dilihat ini perbandingan. Jika kita menaruh uang kita di tabungan, deposito, emas, obligasi negara, dan saham, kita bisa kita lihat kinerjanya dari tahun 2006 sampai 2015, mulai dari saham dulu, itu naik, kemudian turun. Ini tahun 2008 itu karena ada krisis keuangan ya, jadi itu turun banget harga-harga saham itu, indeks harga saham di dunia itu umumnya pada turun. Kemudian naik, kemudian dapat dibandingkan, ini kalau mau yang aman itu, kita bisa memilih instrumen tabungan, deposito, kemudian obligasi negara. Itu relatif aman ya, karena ya returnnya juga dikit ya, maksudnya
high risk high return gitu. Jadi semakin tinggi risikonya itu returnnya juga semakin tinggi, dan dapat dilihat return dari saham itu yang paling tinggi. Nah, kita ilustrasi. Misal pada tahun 1993 kita membeli motor Tiger seharga 7,8 juta. Nah, motor pada tahun tersebut dengan asumsi harga saham Astra, ini ASSI kan kode sahamnya Astra itu 1.546 per lembar saham, itu mendapat 5.045 lembar saham. Pada tahun 1993 itu mendapatkan 5.045 saham dengan nilai 7,8 juta. Kemudian ketika kita menginvestasikan uang kita tadi tidak memilih untuk membeli motor Tiger itu tadi, kemudian menginvestasikan di saham. Kemudian saham Astra itu bertumbuh selama 18 tahun itu 488% pertumbuhannya. Jadi tiap tahun itu 24%. Jadi pada tahun 2011 itu nilainya yang awalnya tadi 1.546 per lembar saham menjadi 66.150 lembar saham. Sehingga pada tahun 1993 tadi kan nilai awalnya kita beli saham Astra ya, misal tadi asumsinya beli Astra itu 7,8 juta, kemudian ketika menginvestasikan di saham itu nilainya bertumbuh, sehingga pada tahun 2011 itu nilainya menjadi 340 juta. Jadi kenapa sih kita perlu untuk investasi saham? Yang pertama, tentu mudah. Yang kedua, terjangkau. Ketiga, menguntungkan, asal tahu caranya. Nah, kenapa mudah? Karena sekarang kan udah banyak nih perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan ada online trading. Jadi kan sekarang kalau dulu itu kalau mau investasi saham itu perlu hubungi broker, hubungi lewat telepon, terus kayak gitu-gitu kan, pesan manual kayak gitu. Kalau sekarang udah mudah, kita sendiri bisa membeli saham semudah dengan main smartphone. Jadi sekarang kan udah ada platform online trading kayak semisal apa tadi namanya FAC Sekuritas, terus Indo Sekuritas, kemudian Ajaib itu yang lagi booming. Ajaib itu kan salah satu contoh, beberapa contohnya ya. Kemudian yang kedua itu terjangkau, mulai dari 100.000 setiap bulan. Jadi ini lebih ke pribadi kita sendiri ya, mau nabung saham berapa, 100.000 per bulan ya, karena 100.000 per bulan. Tapi itu kan kalau kita membeli saham itu tidak melulu harus 100.000. Jadi harga saham itu kan minimal itu 50. Jadi 50 kalau sekarang kan beli saham itu kan minimal satu lot. Jadi 5.000, dengan harga 5.000, dengan uang 5.000 kita udah dapat satu lot saham. Kemudian yang ketiga itu menguntungkan, tentu investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Itu kalau kita dapat memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek bagus, itu kemungkinan besar akan menguntungkan, asal tidak spekulatif dan risikonya dapat dikelola. Jadi di sini ada 5 langkah mudah untuk berinvestasi saham. Yang pertama, untuk buka rekening di perusahaan sekuritas. Jadi kita sebelum berinvestasi saham itu perlu membuka rekening di perusahaan sekuritas. Yang kedua, sisihkan nominal dana untuk beli saham. Jadi kita tuh kalau mau membeli saham itu dari uang kita itu disisihkan berapa, misal 10% untuk investasi saham atau berapa, itu disclaimer masing-masing ya. Kemudian yang ketiga itu tentukan saham yang ingin dibeli, kita memilih saham apa yang bagus yang ingin kita beli. Yang keempat, setor dana secara rutin ke rekening Anda, itu opsional ya, tapi bagusnya itu kan kalau berinvestasi saham itu kan rutin, jadi secara rutin mau 1 bulan, 1 minggu itu terserah untuk pribadi masing-masing. Yang kelima, beli saham secara rutin setiap periode. Berikut merupakan 8 langkah investasi di pasar modal. Jadi yang pertama itu kita pahami dulu tujuan investasi kita itu untuk apa? Untuk biaya pendidikan, dana pensiun, atau mencari keuntungan, untuk mencari penghasilan tambahan. Itu ditentukan dulu mau apa kita investasi. Terus jangka waktunya, mau jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang kedua, kenali profil risiko. Jadi kita itu
cenderung pribadi yang risk averter atau penghindar risiko, kemudian moderate atau risiko menengah, atau kita itu mau mengambil risiko. Jadi investasi yang risikonya tinggi, misal saham ini. Kemudian yang ketiga, pelajarin alternatif investasi. Jadi investasi tadi kan yang sudah dijelaskan itu kan ada saham, obligasi, reksadana, ETF. Itu kan masing-masing ada karakteristik yang masing-masing ya. Kemudian risikonya juga sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Kemampuan keuangan kita, kemudian profil risiko kita. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Jika kita dirasa belum mampu buat analisis sendiri instrumen-instrumen investasi, itu disarankan untuk memanfaatkan jasa profesional. Misalnya tadi kan ada reksadana, itu kan dananya kita itu dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita bisa menggunakan reksadana untuk berinvestasi seperti itu. Yang ke-8, mempertahankan tujuan investasi. Jadi tujuan investasi kita di awal tadi buat misalnya buat biaya pendidikan anak ya, atau biaya pendidikan kita itu jangan goyah gitu, jangan ujuk-ujuk nanti ganti tujuan investasinya buat apa gitu, buat main atau apa seperti itu jangan. Jadi kalau bisa dari awal itu udah ditentukan tujuan investasi kita mau seperti apa. Ini prinsip-prinsip yang dasar ya berinvestasi di pasar modal. Jadi gunakan dana lebih atau excess fund. Jadi jangan gunakan uang panas. Jadi kalau uang misal buat bayar UKT atau buat tabungan atau dana darurat, itu jangan digunakan untuk investasi, karena ketika kita udah masuk ke investasi itu kan ada risikonya. Nanti kan instrumen investasi kan bisa naik bisa turun. Nah ketika misalnya UKT kita masukkan ke dana ke saham lah misal. Nah untung kalau semisal rugi nanti kan kita bingung nyari gantinya di mana. Seperti itu. Kemudian dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi, product knowledge. Kemudian jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis investasi yang sama. Jadi jangan menempatkan misal satu instrumen di saham semua. Jadi kalau bisa diversifikasi di instrumen, ada saham, ada reksadana, ada obligasi seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Know your broker principal. Jadi sebelum kita berinvestasi itu kita perlu tahu perusahaan sekuritas apa yang mau kita pilih. Jadi kita cari tahu berapa fee-nya, terus aplikasinya kayak gimana, agar nantinya mempermudah kita dalam berinvestasi. Kemudian investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Jadi untuk pemula ya, untuk awal-awal itu orientasinya itu jangan trading ya, saran saya itu jangan trading. Jadi orientasinya itu jangka panjang. Jadi kita membeli perusahaan-perusahaan yang benar-benar bagus, mempunyai prospek bagus, sehingga secara jangka panjang itu kan nanti diharapkan dapat menguntungkan. Nah itu tadi kan ada kita kan udah membahas banyak nih investasi. Nah ternyata di luar sana itu ada juga investasi bodong yang tidak terdaftar di OJK. Jadi yang pertama itu tipsnya waspada investasi bodong, itu penipuan investasi itu yang pertama waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi pasti untung, pasti nggak bakal rugi, untungnya ratusan persen dalam waktu singkat, itu jangan dipercaya, karena nggak ada namanya kaya instan itu. Jadi kaya itu nggak kaya, maksudnya mendapatkan penghasilan itu perlu proses ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk langsung berapa ratus persen mendapatkan return 100% itu tidak ada. Kemudian yang nomor 2, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi dengan mengembel-embel ini pasti untung atau seperti itu sejenisnya, itu pasti untung, pasti dapat return yang banyak, terus nggak bakal rugi, itu jangan
kita patut curiga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkodok MLM dan pencucian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, waspada penawaran investasi di perusahaan yang tidak jelas. Jadi sebelum kita berinvestasi pada produk-produk investasi misalnya di luar sana ya, kita perlu mencek ya apakah udah terdaftar di OJK atau belum. Karena kalau investasi itu kan produk-produk keuangan itu ada ya namanya otoritas jasa keuangan. Jadi otoritas jasa keuangan itu mengawasi produk-produk investasi itu seperti apa. Jadi kalau semisal nggak terdaftar di OJK itu rawan akan investasi bodong dan biasanya penipuan. Nah, itu ini sebagai intermezzo aja, jadwal transaksi perdagangan di Bursa Efek itu ini sebelum pandemi ya. Jadi kalau sekarang kan pandemi itu bursa tutup closing itu jam 3.15 itu udah closing. Jadi ada yang namanya pre-opening 8,85 sampai 8.55 itu kita investor itu bisa memasukkan order jual atau beli, namun transaksi tidak terjadi pada waktu itu. Kemudian pukul 8.55 sampai 9 itu berdasarkan jual yang dimasukkan, sistem CES akan menetapkan opening price saham. Jadi harga pembukaan saham itu ditentukan dari tadi order jual beli tadi sebelum bursa dibuka itu tadi. Kemudian ada trading session itu Senin sampai Kamis itu sesi pertama itu ini sebelum pandemi ya, jam 9 sampai jam 12. Kemudian sesi kedua itu dibagi jadi 2 sesi ya. Kalau trading session itu yang pertama itu 9 sampai 12, yang kedua itu 13.30 sampai 15.49. Kemudian kalau hari Jumat itu jam 9 sampai 11.30, sesi kedua 14 sampai 15.49. Kemudian ada pre-closing, sebelum closing itu investor dapat memasukkan order jual beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Jam 16 sampai 6.55 itu berdasarkan harga order jual atau beli yang dimasukkan, sistem JAS atau Jakarta Automatic Trading System itu akan menetapkan closing price. Jadi closing price itu ditetapkan dari transaksi tadi. Kemudian terus trading jam 16.05 sampai 16.15. Jadi untuk ukuran perubahan harga saham itu yang pertama, transaksi saham itu dilakukan dalam ukuran lot. Jadi kalau kita mau beli saham itu ukurannya dalam satuan lot ya, misal 1 lot, 2 lot, 3 lot seperti itu, dan 1 lot itu 100 lembar saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi. Bisa dilihat harga 200 itu fraksinya 1 dengan maksimum 1 kali perubahan itu 10. Jadi tipnya, jadi perubahan harga itu misal harganya itu 150, nanti perubahan harganya 151, 52, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada auto rejecting system untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan. Kemudian untuk permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak untuk menghindari terjadinya harga dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Jadi adanya auto rejecting system itu ini untuk mengatur ya. Semisal saham itu untuk mengurangi manipulasi harga juga, kan pelaku pasar itu kan macam-macam, ada yang memanipulasi harga juga kan untuk memperoleh keuntungan. Kalau biasa disebut itu bandar, itu yang punya dana-dana besar itu menggerakkan harga saham itu. Nah, karena adanya pelaku-pelaku manipulasi pasar seperti itu, maka ditetapkan namanya auto rejection system. Jadi untuk fraksi harga 50 sampai 200 itu auto rejection atasnya itu atau batas harga atasnya itu yang diperbolehkan, atau setelah itu misal kita nggak bisa order lagi itu 35%, kemudian ARB-nya itu 35%, sama ya. Kemudian harga 200 sampai 5.000 25%, 25%. Harga di atas 5.000 ini harga per lembar sahamnya itu atau cek atasnya itu 20%, kemudian ARB-nya itu 20%. Nah, ini adalah bank-bank mitra untuk
RDN ya, bukan administrator RDN. Jadi efek kita yang misal saham-saham kita yang kita beli tadi itu disimpannya itu di RDN. Nah, RDN itu biasanya bentuknya bank. KSEI, Custodian Central Effect itu kerjasama dengan bank administrator RDN, ada BCA, CIMB. Terakhir dari saya, ini saya mengutip dari Warren Buffett. If you are not willing to own stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes. Jadi artinya kalau misal kita nggak berencana nih buat keep saham itu, kita nggak yakin buat beli saham untuk di keep, untuk ditahan selama 10 tahun, mending nggak usah beli saham sekalian. Nggak usah 10 menit itu kita udah besar, karena kita nggak yakin dengan perusahaan yang kita beli. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Dana. Oke, terima kasih Kak Ridwan atas materinya. Alhamdulillah ya, setelah penyampaian materi dari Kak Ridwan, pastinya kita semua sudah mengenal lebih sedikit banyak mengenai instrumen investasi itu sendiri. Oleh karena itu, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya Kak Ridwan, sesi tanya jawab untuk 3 penanya, betul? Nah, 3 penanya. Oke. Ya, sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketikkan saya di kolom komentar atau bisa langsung open mic saja. Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bebas. Mas Ilham barangkali mau tanya. Nggak ada yang mau tanya nih, teman-teman. Oke Kak, sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya Kak. Teman-teman saya itu kan yang masih awam mengenai investasi itu pasti masih bingung kan antara mereka harus memulai investasi apa dulu nih gitu kan. Seakan kan mereka kan pemula gitu. Mereka belum tahu investasi yang benar itu yang mana dan yang untung banyak itu yang mana. Dan menurut Kak Ridwan sendiri nih, investasi apa sih yang cocok gitu untuk pemula? Menurut saya sih ya, kalau semisal awam banget belum sambil belajar sambil berinvestasi itu, menurut saya investasi yang paling aman itu yang pertama itu beli suku itu suku retail atau obligasi retail Indonesia. Jadi itu obligasi negara, surat utang negara, tapi bentuknya retail. Itu murah, bisa dibeli 100.000 yang pertama, dan itu kan dijamin negara, jadi nggak mungkin itu default atau gagal bayar, itu nggak mungkin karena itu udah dijamin negara, yang mengeluarkan negara, penerbitnya itu negara. Jadi kemungkinan untuk gagal bayarnya atau ruginya itu sangat minim. Kemudian yang kedua itu bisa berinvestasi di reksadana. Reksadana kan tadi dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi nanti mengelola dana kita dalam bentuk instrumen saham, obligasi, pasar uang atau campuran. Kemudian kita bisa beli dalam bentuk unit penyertaan. Nah itu kalau buat pemula kan kita kan nggak perlu analisis sendiri. Jadi yang menganalisis itu manajer investasinya. Jadi kita cuma perlu setor dana seperti itu. Jadi kesimpulan saya, kalau buat pemula, saran saya itu sebelum mau terjun ke saham atau pengen investasi saham itu, yang pertama bisa ke obligasi retail Indonesia, yang kedua ke reksadana. Seperti itu. Oke, berarti intinya untuk pemula obligasi dan juga reksadana gitu ya Kak? Ya, menurut saya seperti itu. Terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Temannya Kak Ridwan mungkin?
Atau kalau enggak, kalau sungkan untuk on mic bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Iya, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar. Atau mungkin Mbak Dena mau tanya-tanya lagi sembari menunggu teman-teman yang mau tanya. Ada yang tanya, Kak? Yang mana bentar? Oke, saya bacakan ya, Kak. Ini pertanyaan dari Ilham Saputra. Dia bertanya bagaimana cara memilih saham yang baik untuk jangka waktu yang panjang. Bagaimana, Kak? Oh, baik. Terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Jadi, izin menjawab. Kalau pengalaman saya sendiri, untuk memilih saham untuk dikip buat jangka panjang itu bisa melihat dari fundamental perusahaannya. Apa itu fundamental perusahaan? Jadi kita bisa melihat dari laporan keuangan perusahaan itu. Misal dari rasio-rasio keuangannya itu seperti apa, terus utangnya berapa, terus likuiditasnya berapa, dan lain-lain seperti itu. Nah, dicek kesehatannya perusahaannya, apakah itu berprospek atau enggak, terus apakah nanti ada kemungkinan bangkrut, itu kan bisa dicek nanti lewat rasio-rasio keuangan. Nah, itu nanti ada di pembahasan kita untuk analisis fundamental. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di analisis fundamental. Tapi sebelum ke sana, ini buat outline-nya aja ya. Nah, kalau mau memilih saham yang buat dikip jangka panjang itu, utamanya yaitu kita melihat fundamentalnya. Jadi bisa melihat dari rasio-rasio, price earning ratio, misal debt equity ratio, terus banyak itu rasio-rasionya. Nah, itu kalau udah sesuai dinilai kita sehat perusahaan itu, kemudian atau under value itu bisa kita beli. Nah, itu buat jangka panjang. Atau kalau mau yang lebih kompleks itu perlu buat analisis laporan keuangannya. Jadi kita forecast atau apa ya? Apa istilahnya kalau forecast itu meramal. Jadi kita meramal selama 5 tahun ke depan itu gimana sih perusahaan itu, kita bisa lihat pakai analisis common sense. Kalau teman-teman tahu nanti kan bisa dilihat nanti berapa persen pertumbuhannya itu bisa dilihat dari sana. Nah, itu dilihat itu pertumbuhannya itu apakah akan merugi atau tidak, seperti itu. Kemudian melihat dari ekonomi makro, secara makro. Nah, itu prospek bisnisnya itu apakah menguntungkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Seperti itu mungkin. Jadi bisa disimpulkan kita melihat dulu dari laporan keuangannya, kemudian rasio-rasio keuangannya, kemudian yang paling penting itu dari kondisi ekonomi secara makro ya. Secara makro itu apakah bisnis dari perusahaan itu bakal sustain untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Kak Dana. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Jadi untuk saham yang baik untuk jangka panjang, untuk menentukan saham yang baik untuk jangka panjang caranya itu dilihat laporan keuangannya, rasio-rasionya itu berapa gitu ya. Terus terkait dengan kondisi ekonomi makronya juga bagaimana agar diketahui pertumbuhannya itu apakah akan rugi atau untung gitu ya, Kak. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut di analisis saham, analisis fundamental, nanti kita ada sesi sendiri. Oke, Kak. Kemudian ada yang bertanya lagi nih, Kak. Dari Kak Rudianto. Saya ingin bertanya, dalam membeli saham lebih baik mengincar capital gain atau dividennya? Baik, terima kasih Mas Rudianto atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Nah, kalau tergantung nih, kita tipe investornya jangka pendek atau jangka panjang.
kalau kita mengincar capital gain itu kan untuk merealisasikan keuntungannya, itu otomatis kan kita menjual sahamnya itu kan. Sementara untuk dividen itu kan kita asumsinya menahan saham itu untuk tidak dijual itu lebih dari 1 tahun. Jadi balik lagi kita sendiri, kita itu tipe investor jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau antara tiga itu. Kalau jangka pendek ya kita mengincar capital gain. Kalau jangka panjang ya kita bisa dapat capital gain dan dividen. Kan capital gain itu kita dapat capital gain itu kalau kita udah menjual sahamnya ya. Kalau belum menjual sahamnya itu namanya floating profit, jadi belum terrealisasi profitnya itu. Jadi masih mengambang, jadi kita belum merealisasikan kalau belum kita jual. Nah, tadi pertanyaannya mending capital gain atau dividen. Kalau kita udah expert ya, misal kita udah banyak pengalamannya berkecimpung di pasar modal, itu banyak trader-trader itu yang mengincar capital gain, karena capital gain itu lebih tinggi daripada dividen. Dividen kan biasanya cuma 50 per atau berapa gitu per lembar saham. Nah itu kan kalau dikalkulasikan itu nggak banyak amat kalau dividen. Kalau capital gain itu kan misal satu hari naik katakanlah 15%. Kalau 15% dari total modal yang kita investasikan itu kan udah banyak banget, dan itu cuma butuh waktu pendek seperti itu. Jadi kesimpulan saya itu tergantung kitanya mau investasi jangka menengah, panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek ya kita milih perusahaan-perusahaan yang menjanjikan capital gain yang banyak, yang fluktuasi harganya itu sangat tinggi. Kalau misal kita investasinya jangka panjang, nah itu kita memilih perusahaan-perusahaan yang punya prospek bagus sehingga nanti kan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu nanti dibagikan dalam bentuk dividen. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ridwan atas penjelasannya. Jadi saham yang untuk mengincar saham yang baik itu apakah mengincar capital gain atau dividen gitu? Untuk capital gain sendiri apabila kita lebih pada mengincar jangka pendeknya dan juga keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi apabila dividen itu ketika kita mengincar keuntungan yang lebih rendah dan juga prospeknya yang jangka panjang gitu ya Kak. Biasanya investor-investor yang punya kepemilikan berapa persen banyak gitu biasanya mengincarnya kan dividen, karena kan buat jangka panjang. Okay. Kalau buat trader itu bandar atau seperti itu kan biasanya jangka pendek karena mengincarnya capital gain. Itu yang sahamnya itu berfluktuasi sangat tinggi. Ya, Kak Rudianto sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh sudah, terima kasih. Ya terima kasih Kak Rudi. Kemudian ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Aji Dufa. Kak Ridwan dong kalau pertanyaan gitu. Apa? Lebih dari 3 pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya. Ini yang terpas aja. Iya udah. Kak Ridwan tanya dong kalau investasi di cryptocurrency bisa nggak? Jujur saya sendiri belum berkecimpung di kripto ya. Saya sendiri bukan bermaksud untuk menjelekkan instrumen yang lain, tapi ini buat disclaimer. Ini opini saya. Jadi kalau di kripto itu kan, kalau saham jelas underlying-nya itu perusahaan. Jadi udah ada nih, kita membeli perusahaan. Jadi kita beli saham perusahaan, kita analisis apakah berprospek bagus atau tidak buat jangka panjang. Nah kalau kripto itu kan menurut saya itu kan nggak ada underlying-nya. Atau seperti apa? Saya soalnya belum berkecimpung. Kalau yang saya pahami itu kripto itu nggak ada underlying asetnya. Jadi kita nggak tahu itu kripto itu dasar naik turun harganya itu berdasarkan apa. Saya sendiri jujur tidak tahu. Kecuali tweet Elon Musk itu kan bisa menggerakkan kripto. Kalau saham itu kan jelas kalau perusahaannya bagus otomatis dalam jangka panjang itu pasti naik ya. Semisal kayak tadi kan dalam contoh kasus Astra itu kan tadi dari tahun 1993 itu pertumbuhannya kan 400% ya.
Nah kalau kripto itu kan underlying asetnya itu kan belum jelas kalau menurut saya. Jadi saya sendiri jujur belum masuk di kripto ya. Itu mungkin jawaban dari untuk Mas Aji Kufa. Baik, jadi intinya Kak Ridwan belum terlalu mendalami gitu ya mengenai cryptocurrency. Mungkin dari siapa tadi? Kak Aji mungkin bisa mencari lebih dalam lagi di internet gitu ya mengenai cryptocurrency itu, apakah bisa investasi di situ atau tidak gitu. Oke, apakah sudah cukup Kak? Mungkin bisa dicukupkan. Oke. Karena sesi tanya jawab telah selesai, maka berjumpalah kita pada akhir. Bersama dulu Kak. Gimana? Foto bersama dulu. Oke. Stop. Share. Oke, karena foto bersama teman-teman bisa menyalakan kameranya ya. Jangan malu-malu. Mohon dinyalakan kameranya, ini buat bantu broker-broker KKN saya. Ayo Kak. Oke Kak Ali. Siapa lagi? Kok hitam Kak? Ya, yo. Ayo Kak, tidak usah cantik-cantik, tidak apa-apa Kak. Yang mau screenshot siapa ini? Mungkin abang host bisa screenshot atau Dana, terserah sih. Aku pakai HP. Ali bisa ya? Ya, nanti di SS sama Kak Ali. Mas, ada yang mau on? Sepertinya sudah Kak. Ya, sudah. Cukup. Ya, teman-teman udah menyempatkan waktu untuk hadir pada pertemuan pada malam hari ini. Screenshot. Action ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak? Sudah. Oke, saya kembalikan ke Dana ya. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Dikarenakan sesi tanya jawab dan sesi foto bersama sudah selesai, maka berjumpalah kita pada akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Muhammad Ridwan yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Kemudian demikian acara webinar kolaborasi antara Dusun Ngabian Kulon RW 34 Ngaglik Sleman DIY dan juga Dusun Banyumeneng Giriharjo Panggang Gunung Kidul DIY. Sebelum saya tutup sesi pada malam hari ini, saya akan menginformasikan bahwa untuk webinar berikutnya kita masih dibersamai juga oleh Kak Ridwan yang mana tema selanjutnya yaitu mengenai pelatihan aplikasi Stockbit dan juga RTI Bisnis. Itu ya teman-teman. Nah sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Ridwan dan juga teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Dana Ferdiana selaku moderator mohon undur diri sampai bertemu kembali dalam webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jika ada yang punya kesibukan bisa meninggalkan room.